Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisma Dismitri dari kelas 12 AKL 2 nomor absen 15. Video ini merupakan tugas dari mapel PKN yang bertema pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia tanpa memandang bangsa, suku, agama, ras. Hak asasi manusia berkaitan dengan hak umat manusia sejak lahir. Salah satu ciri-ciri hak asasi manusia yaitu tidak dapat dicabut dan dibagi. Pengertian hak asasi manusia adalah hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia adalah tidak bisa diwariskan, dibeli, dan diberikan pada orang lain. Tidak ada seorang pun yang punya hak untuk melanggar hak orang lain dan membatasi hak asasi manusia. Ada beberapa faktor pemicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat. 1. Pelanggaran hak asasi manusia berat, yaitu berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contoh, pelanggaran hak asasi manusia berat adalah genosida dan kejahatan manusia. Genosida adalah kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok sampai negara. Contoh, genosida adalah bentrok antar suku dan peristiwa terorisme. Kejahatan manusia ini ditujukan kepada penduduk sipil. Contoh kejahatan manusia adalah penjajahan terhadap suatu negara. Pelanggaran hak asasi manusia ringan. Pelanggaran hak asasi manusia ringan tidak berdampak pada kehilangan nyawa seseorang atau kelompok. Contoh pelanggaran hak asasi manusia ringan ini yaitu penganiayaan dan pencemaran nama baik. Adapun landasan hukum hak asasi manusia yang diatur dalam Pancasila, yakni sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Faktor pelanggar hak asasi manusia: 1. Sikap egois. 2. Tingkat kesadaran hak asasi manusia yang rendah. 3. Kondisi psikologis pelanggaran hak asasi manusia. 4. Tingginya perilaku toleransi. 5. Rasa ingin balas dendam. Dan 6. Kurangnya rasa empati. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia Semanggi 1 dan 2. Tragedi Semanggi 1 dan 2 adalah beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada masa awal reformasi, yang mana terjadi aksi unjuk rasa mahasiswa besar-besaran. Laman Amnesty Indonesia menuliskan tragedi Semanggi 1 terjadi pada 13 November 1998. Dalam aksi protes mahasiswa terdapat tindakan represif aparat keamanan yang membuat 17 warga sipil tewas termasuk mahasiswa. Selain itu, ditemukan pula 109 orang lainnya luka-luka. Tragedi Semanggi 1 muncul di saat para wakil rakyat melaksanakan sidang istimewa MPR pada tanggal 11 sampai 13 November 1998. Saat itu, ada puluhan ribu mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi protes di jalanan atas pelaksanaan sidang tersebut. Di samping itu, massa juga sudah tidak percaya lagi dengan wakil rakyat di DPR atau MPR Orde Baru dan menuntut pembubaran Dwi Fungsi ABRI. Sementara itu, pada tragedi Semanggi 2, warga sipil yang tewas ditemukan berjumlah 11 orang. Jumlah korban luka mencapai 217 orang. Peristiwa Semanggi 2 terjadi pada tanggal 24 September 1999. Kala itu, para mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi.
Tuntunan mereka adalah menolak pemberlakuan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau biasa disebut PKB. Pada tragedi ini, mahasiswa Universitas Indonesia UI bernama Yap Yun Hap tewas setelah mendapatkan tembakan di pinggir trotoar depan Rumah Sakit Jakarta di wilayah Semanggi. Dalam pelanggaran hak asasi manusia dari tragedi Semanggi 1 dan 2, telah dilakukan pengadilan yang memberikan vonis kepada sejumlah polisi dan tentara. Mereka diadili atas insiden penembakan. Namun, pengadilan terhadap pelaku di lapangan dinilai masih belum bisa mengungkap dalang dibalik penembakan. Sekian video dari saya. Terima kasih.